Pembicaraan atau apa yang disampaikan terbaru oleh Bu Menteri Pan-RB adalah berkaitan seluruh peserta atau Hmm, pelamar CASN harus siap untuk ditempatkan di hmm. seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini yang paling menarik juga adalah berkaitan dengan rencana penempatan ASN atau CASN di IKN. Kalau dari Kemenpan RB sendiri bagaimana progresnya dan juga gambarannya, Iya, Pak? iya, makasih Mbak Dina. Jadi yang pertama bahwa di dalam Undang-Undang 20 itu disebutkan bahwa aparatur sipil negara itu salah satunya fungsinya sebagai perekat NKRI. Hmm. Bayangkan, dia berada di seluruh Indonesia ya. Dari pusat sampai daerah dan bahkan sampai kecamatan, kabupaten, kelurahan, desa dan sebagainya. Artinya orang yang melamar menjadi aparatur sipil negara, apakah dia PNS atau P3K, seharusnya punya komitmen ya pengabdiannya itu untuk siap ditempatkan di mana saja. Dan Bu Menteri selalu menekankan bahwa memang tadi kita hanya ingin orang-orang yang melamar jadi ASN itu punya komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik, ya. Kemudian juga tata kelola pemerintahan yang bersih dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kami juga menerapkan aturan tuh bagi mereka yang misalnya di tempat-tempat jauh, kemudian dia mengundurkan diri, itu kan ada sanksinya juga. Oh, Salah oke. satunya mungkin dia tidak boleh mendaftar lagi Hmm. menjadi aparatur sipil negara. Karena kenapa? Itu akan merugikan atau kita akan kehilangan potensi Hmm. orang-orang yang sesungguhnya ingin mengabdi secara sungguh-sungguh, namun kesempatannya kalah gitu Hmm. ya. Padahal dia punya nilai yang beda dikit tapi masuk nilai ambang batas nih Oh, dua-duanya nih oke. Mbak Dina nih. Hmm. Tapi ya karena ini lebih sedikit ya ini masuk juga karena dia rankingnya kalah makanya dia masuk. Tapi kan tiba-tiba dia dikalahkan oleh orang itu kemudian Hmm. orang itu berhenti. Nah, oleh sebab itu dari awal kami sudah minta kepada seluruh PPK, kementerian lembaga untuk membuat perjanjian komitmen dengan mereka Hmm. ya bahwa mereka siap ditempatkan di mana saja. Dan bahkan anak-anak baru itu ketika ke IKN ya nyambung ke IKN Ya, itu semangatnya luar biasa. Jadi oke. kebanyakan anak-anak baru itu luar biasa ke IKN tuh karena memang dia akan masuki kan perpindahan ke IKN itu bukan hanya perpindahan tempat sesungguhnya, Hmm. tapi perubahan pola pikir, perubahan pola kerja, ada transformasi di Hmm. sana. Hmm. Transformasi digitalnya dijalankan, transformasi hijau dan sebagainya gitu ya. Jadi punya semangat yang luar biasa. Nah, saat ini memang kami sedang mempersiapkan untuk perpindahan dengan beberapa skenario gitu ya. Apakah nanti skenarionya itu dengan prioritas ya. Karena kami juga sekarang masih menggodok ya untuk Perpres perpindahan ASN TNI Polri ke IKN. Hmm. Jadi payung hukumnya dan kita juga sering koordinasi dengan OIKN. Ya. Ini Mbak Dina terkait dengan ini. Nah, atau nanti ada perpindahan yang prioritas kementerian mana dulu Hmm. yang bisa mendukung Pak Presiden gitu Hmm. ya di sana. Misalnya dari Seknek, kemudian dari Kementerian Hukum, dari aspek hukumnya, infrastrukturnya dari PU, oke kita berangkat dulu Hmm. ya. Nah, mekanismenya apakah nanti dengan penugasan atau nanti mungkin kalau infrastrukturnya sudah terpenuhi ya mungkin itu bisa secara bertahap Hmm. pemindahan itu dilakukan. Hmm. Jadi anak-anak muda tuh luar biasa semangatnya untuk Semangatnya ya? pindah, iya. Oke, baik. Kayak gitu. Tadi, Anda menyebutkan sebenarnya, perpindahan penempatan ke IKN ini bukan cuma soal pindah tempat saja, Hmm, tapi ya itu tadi berkaitan dengan pola pikir. Tapi di hmm, sisi lain juga kan memang, saat memindahkan, ASN atau, hmm. PNS ke IKN ini kan juga pasti salah satu concern-nya adalah berkaitan dengan fasilitas-fasilitas, Oke, ya. penunjang Heeh, hidup di betul. sana begitu. Tadi, Anda juga menyebutkan dari Kementerian Pan-RB sudah berkoordinasi dengan OIKN, tapi sampai saat ini sebenarnya kesiapan untuk penunjang, kehidupan atau bekerja para ASN di sana sudah seperti apa sih, Pak? Saat ini memang untuk fasilitasi beberapa untuk, tempat tinggal dan sebagainya ya, itu, sebagian besar sudah, Mmm. mungkin ada beberapa memang yang harus lengkapi dan dikoordinasikan ya. Salah satunya tadi aspek, fasilitas kerja gitu Iya. ya, kemudian juga termasuk juga aspek mungkin aspek kesejahteraan dan Mmm. sebagainya itu ya. Nah, itu juga nanti mungkin, perlu dilakukan juga, pembahasan lebih lanjut. Tapi dalam waktu dekat, kemarin juga saya sudah koordinasi dengan Pak, Sekretaris OIKN gitu ya, akan, memperkuat skenario untuk selanjutnya. Mmm. Karena memang
nanti kami akan mendapatkan penjelasan dulu dari OIKN seberapa besar tadi kemajuan-kemajuan untuk kesiapan fasilitas ketika teman-teman itu akan berpindah ke ke IKN. IKN. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita perlu data sarana prasarana, perkembangannya kira-kira seperti apa, berapa akhirnya jumlah yang harus dipindahkan untuk setiap tahap. Nah, itu nanti kita harus dapatkan informasi dulu. Tahapannya akan mengikuti progres pembangunan Betul, salah satunya sarana progres pembangunan prasarana. capaian sarana prasarana di sana. Oke, baik. Salah satu yang juga Hmm. sedang ramai dibicarakan adalah Hmm. berkaitan dengan keputusan atau kebijakan work from anywhere Iya. bagi PNS. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, kira-kira bagaimana Jadi dampaknya? gini, jadi sebetulnya peraturan Menteri Pan-RB nomor 4 2024 itu sebetulnya kan memang satu sisi menjadi dambaan dan tuntutan juga ya orang bisa bekerja di mana saja. Dan ini juga merupakan mandat dari PP 94 2021 ya tentang disiplin PNS di mana memberikan ruang untuk dalam disiplin PNS itu fleksibilitas kerja ya. Ya, kemudian ada Perpres 21 2020 tentang hari dan jam kerja. Nah, oleh sebab itu ini tidak diberikan begitu saja gitu ya. Karena kenapa? Kita juga ada kriterianya. Instansi kan akan menetapkan tuh ada kriterianya, jenis pekerjaannya, metodenya dan sebagainya. Orang misalnya di rumah sakit nggak bisa WFA kan gitu ya. Jadi pelayanan ya harus di rumah sakit itu ya. Jadi harus ada kriterianya dan mendapatkan juga persetujuan dari Menteri Pan-RB. Jadi Bu Menteri itu memberikan approval juga untuk usulan yang mereka sampaikan. Jadi artinya memang ini kan bukan juga dilakukan saat ini. Coba waktu KTT ASEAN kita juga berlakukan itu. Karena kenapa? Tadi, wah kalau ini masuk nih bakal padat nih, sementara aktivitasnya cukup besar. Kemudian juga waktu COVID ya, waktu COVID-19 juga kita berlakukan ini. Satu lagi kemarin waktu mudik, ya kita juga kan mudik ini biar nggak padat dan itu ternyata berhasil. Ya, jadi arus mudik itu juga bisa tertahan ketika teman-teman masih di sana, masih ada di kampung halamannya gitu ya, agak tertahan sehingga memang tidak terjadi alhamdulillah penumpukan. ya tidak terjadi penumpukan. Nah, lalu yang penting apa? Dari situ adalah penilaian kinerjanya harus jelas gitu ya. Jadi ada ukurannya teman-teman. Nah, makanya ada kriteria dan jenis jabatan apa nih yang bisa WFA kan gitu ya. Jadi ini tidak bisa dilakukan, wah ini seolah-olah ada WFA nih bebas gitu kan, enggak. Tapi ada aturan mainnya juga yang harus dijalankan. Dan yang lebih penting adalah WFA ini juga didorong untuk bisa meningkatkan kinerja organisasi dan individunya gitu loh. Jadi betul-betul, jadi bukannya nggak ada orangnya tidak di kantor, kinerja organisasi tetap naik dan mendukung efisiensi. Kan gitu ya, jadi penggunaan alat kantor dan sebagainya, energi dan sebagainya bisa berkurang. Nah dari sisi individunya juga kinerjanya meningkat. Karena kenapa? Ada tingkat kebahagiaan tersendiri juga nih. Ya saya ternyata bisa kerja di rumah, kemudian juga bisa menghemat biaya untuk ongkos ke kantor, tapi produktivitas saya tetap meningkat. Nah, jadi aspek itu juga kesejahteraannya juga jadi penting gitu kalau menurut saya. Gitu, Mbak Dina. Nah, ini pertanyaannya masih berkaitan dengan WFA. Ini kan juga mungkin salah satu pertimbangannya adalah berkaitan dengan semangat efisiensi di awal tahun begitu. Apakah memang akhirnya kebijakan WFA yang memang sudah berjalan pada saat ini dinilai cukup efektif begitu Pak evaluasinya, dan kira-kira apa indikator yang digunakan bahwa memang kebijakan WFA ini dilihat tepat begitu? Iya. Kalau dilihat dari evaluasi kan ini baru dijalankan ya, baru dijalankan. Walaupun beberapa kalau kita lihat adalah indikator-indikator keberhasilan tadi ya, misalnya ketika COVID orang bisa bekerja di rumah gitu, kemudian juga produktivitas tinggi, tapi juga menghindari penularan kan gitu ya, itu kan indikator ya. Ketika mudik, indikator keberhasilannya juga ada tuh, jadi tidak terjadi kepadatan dan sebagainya. Begitu juga ketika ada event-event internasional ya, itu kan indikator keberhasilannya kita lihat. Tapi kalau secara kebijakan nasional, nanti kita akan lihat ya. Jadi setiap instansi, mungkin kami dari sisi kebijakan di kami itu ada deputi kelembagaan dan tata laksana, kami dari aspek SDM-nya gitu. Ya dua-duanya kita padukan nih, kita evaluasi. Ternyata kalau memang
hasilnya bagus gitu ya, walaupun dari beberapa event yang sudah dilakukan itu juga punya dampak yang positif. Nanti yang ini kita monitoring, evaluasi Mbak Dina supaya kira-kira ke depannya pengaturannya mungkin seperti apa lagi gitu.